Oke, dan ini yang terpenting, ini juga berlaku bukan cuma buat kelas D tapi buat driver kelas AB, OCL dan lain-lain. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel DSS Audio. Di video kali ini saya mau membagikan sedikit tips dan trik merakit power amplifier di box kayu. Simak terus videonya seperti apa trik dan juga tekniknya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini lebih berkembang tentunya ya. Oke, langsung saja mari kita ke pembahasan. Oke, langsung saja kita buka ya, isinya seperti apa. Ya, isinya D900 versi lama ya. Nggak tahu buatan siapa ini, saya cuma servis kemarin, kitnya mati satu dan juga SMP nya, ABT dan PWM utama serta MOSFET habis ya. Awalnya sebelum saya pindah ke sini dia pakai box ini ya, ya, ini box besi mereknya DK akustik, besi buatan sendiri, cuma itu kurang lebar ya. Nah, dia kelihatan perbandingannya, lebarnya sama cuma mundurnya ini kurang sebab CMPS nya dia harus di sini dan itu pengkabelannya mengganggu sekali ya. Jadi saya putuskan saya buatkan box yang lebih bagus meskipun dari multiplex. Dalam merakit sebuah power, pengkabelan itu adalah hal yang paling penting ya, selain kualitas atau daya power supply dan juga banyak atau sedikitnya transistor final yang digunakan. Kalau misalnya bikin power tapi kok kabelnya semrawut lalu ada suara-suara dengung kan juga nggak nyaman ya didengar telinga. Jadi ini akan saya bagikan cara-cara instalasi wiring pengkabelan di box kayu. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan instalasi di box besi, namun yang membedakan dari faktor grounding itu sendiri ya. Kalau untuk kayu mungkin groundingnya tidak bisa langsung bypass ke bodi seperti menggunakan box besi pada umumnya. Dan untuk cara penentuan tata letak, kita bisa melihat dari sisi AC input, posisi gland AC di mana, saklar di mana, kemudian output di sebelah mana. Untuk desain jenis ini PCB ini ya, dan box seperti ini custom, bisa saya bilang custom ya. AC kita taruh di sebelah kiri, posisi dari depan. Oke, ini custom ya, saya bikin sendiri. Dan juga ini lubangnya garis-garis hanya untuk ventilasi seperti ini. Protect sinyal clip on di tengah satu biji. Oke, lanjut di pengkabelan. Nah, di sini untuk AC kita ambil jalur sebelah kiri, dari belakang kita langsung ke saklar.
Sini balik lagi, kita kembalikan ke AC, keluar ya, ke ini AC input CMPS. Dan untuk sekunder, nah misal seperti ini, yang pin awat atau skun VCC ada di tengah, kita bisa belokkan dari sini ya, jangan ditarik ke sini lalu dibelokkan, nanti itu terkesan kurang rapi dan juga boros kabel juga ya. Ya lebih banyak tikungan, nanti ke sini lalu ke min lagi, ini yang satunya ke sini, nanti hasilnya tumpang tindih sama ini jalur input. Jadi kita ambil dari sini, ditekuk, baru diluruskan ke sini. Dan ini ada satu yang ke atas, ini jalur ground, lalu kita bagi ke sebelah kanan. Untuk supply bias ini di sini sebenarnya sudah ada 12 volt, tapi ini pakai regulator 78 ya. Ini enggak saya gunakan karena ketika saya coba di sini itu enggak normal ya gitu nih. Saya ambil dari output ini yang pakai 78 itu suka ngedrop, harusnya kan bongkar trafo besar output baru diregulasi. Ini sebelum IC regulator tegangannya hanya 15 volt kalau salah. Kemudian setelah regulator turun jadi 11,9, nggak ada 12 volt, jadi kurang. Kalau masalah kurang ya masalah nggak terlalu jadi masalah, tapi ketika dipakai buat dorong 2 kit ini dia tinggal 10,5 volt, jadi ya kurang ya. Dan saya putuskan buat menggunakan trafo. Jadi ini saya ambil yang 24 volt dari sisi kiri kanan, jadi sekitar hampir 30 lah, lalu saya turunkan di 13,1 untuk dorong 2 kit ini. Awak kipas masih saya ambil dari sini ya. Oke, dan ini yang terpenting, ini juga berlaku bukan cuma buat kelas D tapi buat driver kelas AP, OCL dan lain-lain, untuk semua driver power amplifier ya terutama. Bagaimana mengatasi agar tidak dengung ketika volume dibuka dengan dipasang speaker tanpa input ataupun dengan input. Ketika input diam, dia dibuka dengung, semakin ke kanan semakin keras dengungnya ya. Kebanyakan kendalanya seperti itu ya. Ini sangat mudah sekali dan saya jamin pasti sukses, nggak bakalan dengung lagi ya, kecuali kalau memang kabel input yang dari sumbernya itu jelek ataupun kebalik pasang base-nya tetap dengung. Cukup kita grounding di sini. Oke, ini dia dari bodi potensio, kita sambung ke pin 1. Ini juga dua-duanya ya, ini otomatis tersambung ke CT atau ground. Dan di sini ini belum saya kasih ya guys, ground input.
kita kasih kapasitor. Ini kita jangan ground 1 2 ini kita jumper, kemudian kita kasih kapasitor, kita sambungkan ke ground output. Itu untuk menghindari arus atau tegangan besar, biar enggak masuk ke input secara langsung ya. Saya jamin groundingnya pasti bersih. Kalau mau dibuka full ataupun dibuka 2 kali itu tetap aman. Oke, saya rasa cukup video tutorial kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.